Ya, ada tobat, ada istighfar. Kalau istighfar itu mohon ampun, bagian dari tobat. Kalau tobat itu artinya kembali, ya, kembali ke jalan Allah. Nah, bagiannya itu istighfar. Kalau istighfar bisa dibantu orang lain. Saya akan mohonkan ampunan, orang tua memohonkan ampunan, kita nolong orang, terus orang itu, ya Allah ampuni orang, itu kena tuh. Bisa. Makanya salah satu keuntungan sedekah itu, nolong orang itu adalah orang yang kita tolong itu ngeluarin doa. Dan itu sebetulnya dibanding dengan kerja keras kita yang nggak ada apa-apanya, ya, doa mereka itulah sebetulnya yang banyak menolong kita ditutupi aib, diselamatkan, ditolong dengan berbagai bentuk, ya. Nah, kalau tobat itu syaratnya yang pertama itu nyesal. Jadi kalau ada yang mengatakan, alhamdulillah semua dosa sudah saya lakukan, ini bukan tobat, mas, bahagia ya kan? Saya sudah mabok, udah zina, udah ngerampok, udah pakai narkoba, sekarang tinggal tobat. Nggak ada menyesal, ini nggak benar. Jadi kalau ada orang cerita dosanya dengan rasa suka, itu nggak betul tobat. Harus dengan nyesal. Satu, menyesal. Kalau nggak nyesal, nggak termasuk tobat. Yang kedua, itu benar-benar eksplisit memohon ampunan kepada Allah. Ampun ya Allah, bisa pakai Rabbana Dzolamna. Tapi kalau nggak bisa bahasa itu, bahasa Indonesia juga bisa, nggak apa-apa, karena Indonesia juga ciptaan Allah, ya. Ya Allah ampun. Nah, contoh nyesal tuh begini. Ini Kiai Ghazali almarhum pernah berkata gini, seorang ibu, ini hanya ilustrasi, ya, anaknya ngeyel, ibu jelek, nggak boleh ngomong gitu, ibu jelek, nggak boleh, ibu jelek, dipukul pakai alu, pelak, meninggal. Coba kira-kira si ibu itu nyesal tidak? Anakku kok menyesal sekali, tidak ada terlintas ingin mengulangi, benar, merasa sangat bersalah. Nah, itulah tobat. Orang tobat, kenapa saya nyakitin orang tua saya, ya Allah, kenapa tadi saya ngomong kayak gitu. Nah, nyesel itu lalu minta ampun kepada Allah. Kalau ke orang minta maaf, dan sesudah itu stop berbuat buruk. Jadi tidak termasuk tobat orang-orang yang masih ada rencana, saya telat dulu sekarang, ya. Kan ada tuh asal umroh, ya, kemudian ini nanti pas juga udah rencana mati, tobatnya belum, keburu mati, nggak boleh. Toh nanti tergelincir, ya, kan kita nggak mungkin 100% selamat, tobat lagi. Allah tidak akan pernah bosan mengampuni orang yang bertobat. Dan yang selanjutnya adalah memperbanyak kebaikan. Jadi kalau salah satu ciri, misalkan kita pernah minum yang tidak halal, lalu saya minta ampun kan pernah mabok, pernah apa misalkan, ya, sambil kita bikinkanlah itu sumber mata air atau air minum buat orang, ya, atau sedekah apa tentang makanan, minuman, seperti itu. Dan tahu tidak bahagia itu ada di mana? Dalam kebaikan. Jadi kalau kita ingin bahagia mah, jadi orang baik aja, ngomong baik, mikir baik, prasangka baik. Tapi gimana dia berbuat jelek ke saya? Itu pilihan dia. Pilihan kita ya baik aja. Dia ngomong jelek sama saya, itu bibir dia, suara dia. Kenapa kita yang sakit hati? Nggak nyambung, ya kan? Pernah tuh kan ada yang menghina, ya, di video, dikirim, orang ini menghina nih saya kirim videonya. Bagaimana menurut Menurut saya sih nggak ngomong apa-apa dia. Ngomong loh, di setel nggak? Enggak. Lu ngapain? Udah jelas ngomongnya jelek, pakai di setel, ya kan? Jelas juga. Iya, sederhana sekali. Orang nulis jelek dibaca, kan yang bikin sakit hati gara-gara dibaca. Ya, sok aja saudara dengar. Gimana kalau dia menghina terus, jadikan jalan evaluasi. Misalkan ada orang ngomong jelek ke kita, ya, itu satu, kita bersyukur. Kenapa syukur? Karena bukan kita yang ngejelek-jelekin dia. Kayak kita copetan, kita syukur loh, bukan kita yang jadi maling, ya kan? Tapi
dompet saya hilang, berarti mau punya dompet baru, ya kan? KTP baru, SIM baru. Kenapa ketawa? Iya kan? Satu, syukur bukan kita yang jadi dia. Jadi kalau ada orang ngeyel, ngehina, alhamdulillah, untuk bukan saya yang jadi dia. Dua, kita dapat ilmu betapa orang yang ngomong jelek itu adalah nggak bagus. Jadi kalau ada orang, saya tidak akan seperti dia. Gitu. Kalau kita bisnis, ada yang nggak jujur, nipu, untungkan kita yang jadi penjahatnya, ya kan? Dan saya bertekad tidak mau melakukan kelakuan seperti dia. Tiga, bahan evaluasi. Saya ditipu orang, jangan-jangan selama ini saya pernah nipu orang, sengaja nggak sengaja. Astagfirullah, periksa, jangan-jangan saya sudah nyakitin orang, jadi tobat. Yang keempat, kalau kita udah tobat, ya udah, itqabillati hiya ahsan, tolak burukan dengan cara yang baik. Maafin aja. Mau ngapain kita dendam? Ya. Halo? Ya. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek. Dia ngebeberin aib, kita beberin aib. Dia menghina, kita menghina. Terus mau ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru kejelekan orang, ya kan? Benar? Itu dia milihnya ngomong jelek. Kan kita nggak harus pilih ngomong jelek, betul? Itu pilihan dia. Pilihan saya ngomong baik aja. Tapi dia nggak mau maafin, ya nggak apa-apa, kita maafin aja. Tapi dia pelit, ya duit dia nggak apa-apa lah, bukan urusan kita. Yang jangan tuh kita yang pelit. Sederhana itu teori ya. Tapi kalau nggak tahu teori, nggak tahu praktek. Teori itu untuk membuat kita, para pendengar sekalian, ini agak dekat begini karena udah dirapit ya, dirapit. Saya sebetulnya udah wanti-wanti nggak mau banyak orang ya, tapi udah dipastikan rapid test.